Assalamualaikum, hai teman-teman semua, kembali lagi dengan Ibu di Toko Gendis Jaya Channel. Di video kali ini Ibu akan sharing mengenai cara tepat melayani pelanggan di warung sembako atau di toko sembako. Seperti apa caranya? Boleh disimak video dari Ibu. Selamat menyaksikan. Teman-teman, menurut Ibu, selain kebersihan warung sembako yang bisa membuat pelanggan itu nyaman untuk datang berbelanja di warung sembako kita, ternyata bagaimana cara kita dalam melayani pelanggan itu juga berpengaruh terhadap kenyamanan pelanggan loh teman-teman. Nah, di sini jika kita bisa membuat pelanggan itu nyaman dalam segi pelayanan kita, insya Allah mereka akan bisa menjadi pelanggan tetap kita. Karena kenyamanan itu kan mengalahkan segalanya menurut Ibu. Kemudian di sini siapa sih yang nggak mau punya pelanggan tetap? Pasti semuanya pengen dan mau ya punya pelanggan tetap di warung sembako atau di toko sembakonya. Nah, di sini Ibu akan berbagi pengalaman Ibu kepada teman-teman semua, gimana sih cara tepat untuk melayani pelanggan di warung sembako atau di toko sembako supaya mereka itu merasa nyaman. Langsung aja ya kita masuk ke poin yang pertama. Nah, untuk poin yang pertama adalah ramah. Teman-teman, karena pelanggan ini ibarat tamu ya. Mereka berkunjung ke warung sembako kita dengan tujuan untuk mencari keperluan atau barang yang mereka butuhkan. Tentunya di sini kita selaku pemilik usaha warung sembako harus menyambut kedatangan mereka dengan keramahan. Nah, apapun kondisi kita, usahakan untuk bisa menyambut pelanggan kita itu dengan baik. Tentunya dengan memasang muka yang cerah, yang ceria, mukanya nggak masam, nggak cemberut, nggak bertutut, seperti itu teman-teman. Tapi yang perlu diingat di sini ramahnya juga ramah yang masih tergolong wajar ya, bukan yang berlebihan. Karena ramah yang berlebihan justru nanti jatuhnya juga bikin pelanggan kita nggak nyaman. Titik awal kenyamanan pelanggan itu ada di sambutan kita ya teman-teman. Ibarat kalau kita bertamu terus tuan rumahnya itu nggak menyambut kedatangan kita, cuek ataupun acuh tak acuh, maka kan kita nggak enak ya kalau bertamu terus tuan rumahnya seperti itu. Sama halnya dengan pelanggan yang datang ke warung sembako kita terus kita acuh tak acuh gitu kan, pasti nggak nyaman. Minimal kita harus menyambut mereka dengan ucapan monggo mas atau monggo mbak. Kalau Ibu kan pakai bahasa daerah campuran ya, atau bisa silahkan ya, nggak formal itu pun bisa lah, senyaman teman-teman juga untuk menyambut pelanggannya itu seperti apa. Ini poin yang pertama ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua. Poin yang kedua adalah komunikatif. Nah teman-teman, di poin pertama kita kan sudah menyambut pelanggan tersebut ya. Kemudian yang kedua ini kita harus komunikatif. Kita tanyakan apa yang ingin dibeli pelanggan kita. Mau cari apa mbak? Mau beli apa mas? Apa yang mau dicari, apa yang mau dibeli, seperti itu. Jadi jangan sampai pelanggan itu dibiarkan toleh di warung sembako kita. Kemudian jika si pelanggan ini sudah mengutarakan apa yang mau dibeli, kemudian si pelanggan ini juga udah sering belanja di warung sembako kita, misalnya dia mau cari mie instan, ya udah kita cukup mempersilahkan si pelanggan ini. Oh ya mbak, silahkan sampean pilih aja mau beli mie yang mana, karena dia kan udah tahu tempat atau rak mie instannya ya. Kemudian jika pelanggan ini dirasa masih asing, belum pernah ke sini, kita bisa tunjukkan atau nganter customer ini ke rak mie instan, kemudian mempersilahkan customer untuk memilih sendiri mie instannya. Kemudian jika dirasa yang dicari oleh customer ini nggak ada, misalkan
Mbak Anggi ini nyari mie Indomie rasa ayam geprek. Kebetulan stok kita kosong. Nah, kita bisa kasih alternatif ke Mbak Anggi kalau ada mie geprek juga, cuman beda merek, yaitu Sukses Ayam Geprek. Di sini tugas kita hanya menawarkan alternatif saja ya teman-teman. Adapun pilihan tetap ada di tangan pelanggan. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga ya teman-teman. Poin yang ketiga adalah kuasai produk-produk yang dijual. Teman-teman, minimal kita harus punya pengetahuan tentang produk-produk yang kita jual, walaupun di warung sembako kita ini ada lebih dari 30 sampai 50 item barang ya. Tapi minimal kita tahu produk-produk yang kita jual ini fungsinya apa, kemudian cara penggunaannya bagaimana, rasanya seperti apa, perbandingan dengan produk yang lain itu gimana. Nah teman-teman, kalau di minimarket ataupun di supermarket itu kan ada pramuniaganya ya. Kalau kita belanja, kita misalkan nggak tahu ini fungsinya untuk apa, kita bisa tanya ke pramuniaganya itu. Nah kalau di warung sembako ini kan kita sebagai ownernya, kita juga sebagai pelayannya. Jadi pelanggan itu kalau nggak tanya ke kita mau tanya ke siapa. Nah maka dari itu minimal kita harus mempunyai pengetahuan dasar tentang produk-produk yang kita jual di warung sembako kita. Nah tentunya kita memberi informasi kepada pelanggan kita ini juga sesuai dengan kapasitas kita sendiri ya teman-teman. Misalkan ada Bu Rina beli pelembab ini 2 produk yang ditanyakan oleh Bu Rina, produk A dan produk B. Kita jawab semampu kita. Kalau memang kita tahu tentang produk, salah satu dari produk yang ditanyakan Bu Rina ya, kita jawab setahu dan semampu kita. Kalau salah satu dari produk itu memang kita juga sendiri pakai ya, kita kasih review yang jujur untuk produk itu, atau kita bisa ngasih testimoni dari pelanggan lain. Kebetulan ada pelanggan lain yang juga pakai pelembab yang ditanyakan oleh Bu Rina itu. Tapi dengan catatan kita memberikan informasi ini tetap jujur dan sesuai dengan kapasitas kita ya teman-teman. Bukan hanya semata-mata supaya produk kita ini atau barang dagangan yang kita jual ini laku. Karena di sini yang kita mau, kita itu membangun hubungan yang langgeng dan berkelanjutan dengan pelanggan-pelanggan kita. Jadi jangan sampai kita membuat pelanggan itu merasa seakan-akan tertipu dengan informasi yang kita berikan kepada mereka teman-teman. Satu contoh lagi yang diterapkan di warung sembako ibu itu soal beras teman-teman. Jadi kan beras ini walaupun dia itu mereknya sama, tapi kadang-kadang setiap pembelian itu tuh berasnya beda. Kadang walaupun sama-sama harganya 9.000 ya, itu kadang kedapatan beras yang enak, wangi. Pokoknya setiap kulak itu pasti beda-beda berasnya walaupun mereknya sama. Nah itu ibu juga selalu menyampaikan informasi apa adanya kepada pelanggan-pelanggan ibu. Kalau mau ya silahkan diambil, kalau enggak juga enggak apa-apa. Yang penting ibu udah ngasih tahu keadaan berasnya itu seperti apa. Dan ini juga berlaku untuk item-item barang yang lain yang memang pelanggan-pelanggan ibu itu membutuhkan informasi lebih. Jadi ibu selalu memberikan informasi tentang produk itu seapa adanya. Demikian ya teman-teman penjelasan dari ibu untuk poin yang ketiga. Sekarang kita masuk ke poin yang keempat. Untuk poin yang keempat adalah jangan jadikan tempat usaha warung sembako teman-teman itu sebagai tempat ngerumpi atau bergosip. Nah teman-teman, kita membuka usaha warung sembako tentunya bertujuan untuk mengais rezeki ya. Kita jadikan untuk tempat mencari maisha, mencari penghasilan. Nah karena itu sebisa mungkin fungsikan warung sembako kita itu sebagaimana mestinya. Jadi di sini kita murni melakukan transaksi jual beli tanpa ditambahi embel-embel apapun. Usahakan untuk seprofesional mungkin menjalankan profesi kita sebagai pemilik usaha warung sembako. Nah karena kan memang kita dituntut untuk bisa ramah dan juga komunikatif seperti di poin pertama dan poin kedua yang sebelumnya ibu jelaskan kepada teman-teman. Tapi di sini harus ada batasannya, atau yang perlu digarisbawahi, teman-teman boleh menanyakan kepada pelanggan-pelanggan itu yang masih berkaitan dengan
apa yang dibeli oleh pelanggan. Jadi kalau bisa usahakan jangan menanyakan hal-hal yang sifatnya itu personal atau pribadi. Contohnya kita menanyakan kapan pelanggan kita ini mau nikah atau mau nambah anak, atau hal-hal yang sifatnya itu pertanyaan-pertanyaan yang personal atau yang tidak ada kaitannya dengan produk yang dibeli oleh pelanggan kita, karena tidak semua orang merasa nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan personal yang kita ajukan, yang mana mungkin di situ awalnya kita cuman basa-basi aja, tapi ternyata nggak semua orang nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu pribadi ya teman-teman. Oleh karena itu, untuk meminimalisir ketidaknyamanan pelanggan, usahakan untuk tidak menanyakan hal-hal tersebut ya. Cukup tanyakan hal-hal yang masih berkaitan dengan produk-produk yang kita jual di warung sembako kita. Nah, teman-teman, warung sembako ini merupakan tempat bertemunya beberapa orang yang masih mengenal ya. Terlebih ini ibu kan buka usaha warung sembakonya kan yang skala rumahan, warung sembako rumahan, dan bukanya itu masih di area pedesaan. Jadi kebanyakan dari pelanggan-pelanggan ibu ini masih saling mengenal antara satu sama lain. Kemudian pastinya karena ini saling mengenal, tidak menutup kemungkinan peluang untuk bergosip atau membicarakan orang lain itu pasti ada ya. Nah, jika ada yang belanja di warung sembako kita yang mungkin di warung sembako teman-teman ini keadaannya kurang lebih sama seperti ibu, kemudian ada orang yang bergosip lah, contohnya Ibu Rani berbelanja di warung sembako ibu, kemudian di kegiatan berbelanja Ibu Rani ini ngomongkan atau mengeluhkan tentang sikapnya Bu Risma. Nah, Ibu Risma ini juga pelanggan ibu. Kemudian informasi yang ibu dapat dari Ibu Rani tentang Bu Risma ini ibu simpan sendiri. Jangan sampai informasi yang ibu dapat ini ibu sampaikan juga kepada yang bersangkutan. Di sini maksud ibu Bu Risma ya. Nah, perilaku ibu yang seperti ini pastinya akan merugikan warung sembako ibu sendiri. Di sini nggak apa-apa kalau kita sebagai penerima informasi, tapi usahakan jangan sampai kita jadi pemberi informasi yang tidak berkaitan dengan dagangan di warung sembako kita teman-teman. Karena sikap yang seperti ini justru akan merugikan usaha warung sembako kita ya. Demikian teman-teman untuk poin yang keempat. Sekarang kita masuk ke poin yang kelima atau poin yang terakhir nih. Nah, poin yang kelima adalah ucapkan terima kasih karena pelanggan sudah memilih warung sembako kita untuk dijadikan tempat mereka berbelanja. Oleh itu feedback atau respon yang kita berikan adalah ucapan terima kasih. Nah, kalau ibu sendiri di sini ketika pelanggan-pelanggan ibu itu selesai bertransaksi, contohnya misalkan Ibu Rumi belanja habis 35.000 total belanjaannya, kemudian uang yang diberikan Ibu Rumi kepada ibu itu 50.000. Nah, ibu selalu mengucapkan ini, barang yang udah dibeli bu kasih, ini bu total belanjanya 35.000, uang sampai 50.000, ini kembaliannya 15.000, boleh dihitung dulu. Nah, ketika Ibu Rumi udah selesai ngitung, uang kembaliannya benar 15.000. Kemudian setelah Ibu Rumi sudah mengkonfirmasi uang kembaliannya, kemudian ibu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rumi. Nah, ucapan terima kasih ini mungkin kedengarannya remeh ya, tapi ini bisa juga membawa dampak yang luar biasa loh teman-teman untuk pelanggan-pelanggan kita. Jadi kalau menurut ibu ada semacam intensitas atau kedekatan yang secara nggak langsung itu terbangun antara kita sebagai pemilik ke warung usaha dan juga pelanggan-pelanggan kita di warung sembako kita itu teman-teman. Ternyata ajaib ya teman-teman ucapan terima kasih. Boleh dipraktekkan loh untuk poin yang kelima ini.
Nah teman-teman, selain itu ucapan terima kasih yang kita berikan ini tidak berlaku hanya untuk orang-orang dewasa yang berbelanja di warung sembako kita. Anak-anak yang datang ke warung sembako kita beli entah 1.000, 2.000, beli ciki, beli minuman, itu jangan lupa juga ucapkan terima kasih kepada mereka setelah mereka beli, karena secara nggak langsung kita juga mengajarkan kepada mereka untuk juga mengucapkan terima kasih kepada orang yang lebih dewasa, teman-teman sebaya mereka ataupun teman-teman yang lebih kecil dari mereka. Seperti itulah kekuatan terima kasih menurut ibu, teman-teman. Nah demikian ya teman-teman, sharing dari ibu untuk kali ini. Dan sharing yang ibu bagikan kepada teman-teman ini tentunya berdasarkan pengalaman pribadi ibu selama ibu menekuni usaha warung sembako ini ya. Jika dirasa ada beberapa poin yang ibu bagikan ini bisa dicontoh, bisa ditiru, silahkan dicontoh, ditiru, kemudian diterapkan di warung sembako teman-teman. Jika tidak bisa diterapkan, anggap saja ini ibu hanya sedang berbagi ilmu saja, atau jika kurang jelas atau seperti apa bisa ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah ibu akan jawab sebisa dan semampu ibu ya teman-teman. Atau teman-teman juga bisa menambahkan jika ada tips dan cara dari teman-teman untuk melayani pelanggan versi teman-teman, boleh kita sharing di kolom komentar juga. Oh ya, jangan lupa ya teman-teman untuk dukung channel ibu dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video ibu berikutnya. Wassalamualaikum, bye.